Di sebuah gang sempit yang hampir terlupakan oleh hiruk-pikuk Tokyo modern, berdirilah sebuah kedai ramen tua dengan papan kayu kusam bertuliskan huruf kanji yang catnya mulai mengelupas. Waktu seolah berhenti di tempat itu, di antara gedung-gedung beton dan papan iklan neon yang berkilauan. Kedai kecil tersebut bertahan seperti ingatan lama yang menolak pudar. Saat jam makan siang tiba, kebanyakan orang bergegas menuju restoran cepat saji atau kafe bergaya barat. Tetapi kedai ramen tua itu tetap sunyi. Hanya menerima tamu yang benar-benar mencarinya, atau mereka yang tersesat dan menemukan kehangatan secara tak sengaja. Pintu geser kayu terbuka dengan bunyi lirih, diikuti denting lonceng kecil yang menggantung di atasnya. Aroma kaldu tulang yang direbus berjam-jam segera menyambut, menghangatkan udara dan perlahan menyusup ke dada. Di dalam, hanya ada 8 kursi kayu di depan meja panjang yang menghadap dapur terbuka. Dindingnya dipenuhi noda minyak dan asap yang telah menempel selama puluhan tahun. Namun justru itulah yang memberi karakter pada tempat ini. Di sudut ruangan, sebuah radio tua memutar lagu kapelan. Suaranya kadang terputus oleh desi statis, seakan ikut menua bersama kedai ini. Seorang pria parubaya duduk di salah satu kursi, mengenakan mantel abu-abu yang sudah mulai pudar warnanya. Ia datang sendirian, seperti biasa, setiap hari Selasa, tepat pukul 12 siang. Ia selalu memesan semangkuk ramen shoyu tanpa tambahan apapun. Tidak ada telur setengah matang, tidak ada chashu ekstra, hanya ramen sederhana seperti yang sudah ia kenal sejak muda. Ia duduk diam, menatap uap panas yang naik dari mangkuk, seolah menunggu sesuatu muncul dari dalamnya, kenangan mungkin, atau keberanian untuk menghadapi hari yang masih panjang. Pemilik kedai, seorang pria tua dengan rambut memutih dan punggung sedikit membungkuk, mengenali setiap gerakan pelanggan itu tanpa perlu bertanya. Tangannya bekerja otomatis, terlatih oleh waktu. Ia merebus mie dengan hitungan detik yang sama setiap kali, menuangkan kaldu dengan gerakan yang nyaris ritualistik. Bagi sang pemilik, memasak ramen bukan sekadar pekerjaan, melainkan cara menjaga hidup tetap berjalan. Kedai ini diwarisi dari ayahnya, dan sebelum itu dari kakeknya. Setiap mangkuk ramen adalah lanjutan dari cerita keluarga yang tak pernah tertulis. Saat mangkuk diletakkan di depan pria bermantel abu-abu, tidak ada kata yang terucap, hanya anggukan kecil sebagai salam sunyi. Pria itu mengambil sumpit, mengaduk mie perlahan, lalu berhenti sejenak sebelum suapan pertama. Di momen singkat itu, pikirannya melayang pada masa lalu saat ia masih sering datang ke sini bersama seseorang yang kini hanya tinggal nama dalam ingatan. Mereka dulu duduk berdampingan, berbagi mangkuk ramen, berbagi cerita kecil tentang hari yang melelahkan. Tawa mereka pernah memenuhi ruang sempit ini, bercampur dengan aroma kaldu dan suara radio tua. Kini, yang tersisa hanyalah keheningan. Namun keheningan itu tidak sepenuhnya kosong. Ada rasa damai yang aneh, seperti menerima bahwa beberapa hal memang ditakdirkan untuk berubah, sementara yang lain tetap tinggal sebagai saksi bisu. Setiap suapan ramen terasa seperti percakapan dengan diri sendiri tentang kehilangan, tentang waktu yang terus berjalan tanpa menunggu siapapun, dan tentang bagaimana seseorang belajar berdamai dengan kesendirian. Di luar kedai, langkah kaki pejalan kaki berlalu lalang. Namun suara mereka terdengar jauh, teredam oleh dinding kayu tua. Dunia di luar terus bergerak cepat, mengejar hal-hal baru. Tetapi di dalam kedai ramen ini, waktu melambat. Sendok kayu yang menyentuh mangkuk, uap yang menari di udara, dan denting halus dari dapur menciptakan ritme yang menenangkan. Seolah tempat ini memberi izin untuk berhenti sejenak, bernapas, dan merasa cukup hanya dengan satu mangkuk ramen hangat. Ketika mangkuknya hampir kosong, pria itu mengangkatnya dan meneguk sisa kaldu hingga tetes terakhir. Ada kepuasan sederhana di sana, bukan karena rasa yang luar biasa, melainkan karena konsistensi yang menenangkan. Ia meletakkan uang di meja, sedikit lebih banyak dari harga yang tertera, lalu berdiri perlahan. Sebelum keluar, ia menoleh sejenak, memandangi ruangan kecil itu seperti mengucapkan selamat tinggal pada seseorang yang akrab. Pemilik kedai mengangguk pelan saat pintu geser kembali tertutup dan lonceng kecil berbunyi sekali lagi. Ia kembali ke dapur, membersihkan mangkuk, bersiap untuk pelanggan berikutnya jika ada. Di kedai ramen tua itu, makan siang sunyi bukanlah tanda kesepian yang menyakitkan, melainkan ruang kecil untuk mengenang, menerima, dan melanjutkan hidup. Dan selama kaldu masih direbus dan mie masih disajikan, cerita-cerita sunyi itu akan terus berputar, hangat, sederhana, dan jujur, seperti semangkuk ramen di tengah hari.